selamat untuk Bapak calon Presiden Republik Indonesia 2024. Seorang netizen bernama Angger Satrio, ia mencoba memancing keributan dengan menghina Anies Baswedan saat menghadiri deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024 di Lampung. Dalam video tersebut, Anies terlihat menginjak nampan. Oleh para buzzer, hal tersebut dihina bahwa Anies tidak menghargai nampan. Seperti netizen Angger Satrio mengatakan, kata MC-nya, "Selamat datang Presiden Indonesia. Biarin aja, biar senang, tapi jangan nampan buat jalan juga kali." Tentu saja tweet tersebut membuat netizen geram lantaran hal tersebut adalah budaya dari Lampung. Seperti Mazini, seorang pegiat sejarah menanggapi. Ia bahkan menantang para buzzer tersebut untuk bertemu langsung. Ia mentweet, "Itu adat kami di Lampung, sini saya jelasin." Cuma kalau memang penjelasan di tweet kurang panjang, dirinya mengaku sudah mend-DM Angger Satrio atau Jaskiswadi. Ia meminta untuk bertemu. "Saya DM Jaskiswadi tadi untuk ketemu. Saya sama dia, biar bisa jelasin lebih panjang lagi. Jadi besok-besok nggak asal hina adat orang." Mazini juga menjelaskan, ini budaya Lampung dan bukan sedang dalam rangka pemujaan berhala. Jangan karena lo nggak suka Anies lo jadi asal komentar dan merendahkan budaya orang, padahal nggak ngerti apa-apa. Ia juga menyentil Rodison yang telah menghapus tweetnya. "Talam yang dipakai buat alas kaki itu tempat perhiasan, bukan tempat makan." Proses menginjak talam ini sebagai penyambutan tamu biasa dilakukan saat pernikahan, karena mempelai tidak diperbolehkan menginjak tanah selama proses pernikahan. Fungsinya sama sebagai bentuk penghormatan. Kemudian, ia juga mengajak bertemu Rodison. Posisi di mana, ada waktu ketemu nggak? Bebas di mana aja, daerah Jakarta dan sekitarnya. Gue jelasin soal adat istiadat nenek moyang gue. Biar lo nggak asal merendahkan gini. Buka DM Rodison. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, selamat datang di Sang Bumi Rugarai. Selamat datang Presiden Republik Indonesia 2024 di Lambang Gedung Kuning, ya rumah adat masyarakat Lampung yang satu-satunya ada di Provinsi Lampung. Salam sejahtera. Tentu saja hal tersebut menjadi buah bibir netizen. Salah satu akun Twitter bernama Zahra Amalia menuliskan, nulis profilnya udah kayak si paling bineka, tapi budaya daerah direndahin. Ahmad Fauzi mengatakan, bilangnya sih pro NKRI, tapi ketikanya tidak mencerminkan. Mazini juga menjawab, kalau Rodison memang jagoan, coba ngomong begitu di Lampung lah, jangan di medsos, biar dijelasin sama orang Lampung maksudnya adat begini apaan. Sebelumnya, jubir PSI, Dedek Prayudi pernah memalukan diri. Adapun cuitan yang dihapus itu, Dedek menulis bahwa tuanku Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, hanya pahlawan daerah. Lagian, Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, beliau hanya pahlawan daerah. Dan cerita tentang beliau tidak semanis yang diceritakan buku-buku PSBB. Dedek Prayudi kemudian dibully warganet. Ia pun akhirnya menghapus cuitannya dan mengklarifikasi, "I stand corrected. Imam Bonjol adalah pahlawan nasional. Terima kasih koreksinya kawan-kawan. Dihapus ya karena akui salah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban supaya tidak misleading yang baca. No defense." Sekedar diketahui, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tahun 1973, tanggal 6 November 1973, ditetapkan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Ia berjuang mempertahankan tanah air dari penjajahan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Sahab di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Ibunya bernama Dan Hamatun, sementara ayahnya Khotib Bayanuddin Sahab yang merupakan ulama dari Sungai Rimbang. Muhammad Sahab kemudian memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Kemudian Tuanku Nan Receh dari Kamang, Agam, salah satu pemimpin dari Harimau Nan Salapan,
menunjuknya sebagai imam bagi kaum Badri di Bonjol. Inilah yang kemudian nama Muhammad Shahab akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Hal ini yang perlu ditelaah lagi, karena milenial sekarang sangat alergi dengan pahlawan yang menggunakan sorban. Hal ini karena mencuatnya isu radikal-radikal yang digulirkan oleh buzzer politik.